Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Laurencia dari kelas 10-7. Di sini saya akan menjelaskan materi aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Langsung saja kita masuk ke materi aspek ekonomi produk informatika. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan. Mulai dari penemuan pertama komputer, seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang dimanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekedar untuk komunikasi, perkembangannya jauh melampaui itu. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Mengutip catatan Mustafa dan kawan-kawan, dalam informatika tahun 2021 halaman 202 ada 5 perusahaan berbasis teknologi informasi yang bernama Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Tencent. Kelimanya sama-sama bergerak sebagai produk informatika hasil olahan ilmu komputasi. Sebut saja Amazon. Sebagai salah satu contoh produknya, perusahaan ini memberikan akses kepada orang-orang di seluruh dunia ketika ingin berbelanja. Dengan begitu, konsumen akan dipermudah melalui sistem komputasi yang ditawarkan informatika. Industri perangkat lunak. Seiring dengan berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri di bidang perangkat lunak juga berkembang. Namun, industri di bidang perangkat lunak berkembang lebih pesat karena untuk memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi dengan komputer maupun dengan manusia lainnya. Bisnis perangkat lunak. Inovasi di abad digital melahirkan bisnis bidang teknologi informasi yang makin dibutuhkan. Hampir semua sektor pemerintahan dan bisnis mengubah cara berbisnis dengan menyediakan jasa layanan online. Anak-anak muda yang kreatif menumbuhkan perusahaan-perusahaan dari garasi, yang melahirkan perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi, seperti Microsoft, Apple, Google, dan Facebook. Pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau bisa disebut value dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudahan dan kata hubungan yang dimungkinkan dengan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar manusia. Selanjutnya, aspek hukum produk informatika. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin, hak, serta pembatasan atas suatu software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Sementara itu, ada sejumlah jenis lisensi hukum produk informatika. Berikut daftarnya. 1. Lisensi komersial, mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. Kedua, lisensi gratis, freeware. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang yang memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Jika ingin memperolehnya, harus lewat sumber pertama. Ketiga, lisensi open source. Berbeda dari dua lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka, lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkannya ke orang lain. Keempat, lisensi domain publik. Pada lisensi ini, pembuat produk memang sengaja memberikan produknya kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum. Orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut.
Contoh pelanggaran lisensi hukum produk informatika. Dari 4 jenis lisensi sebelumnya, lisensi yang banyak dilanggar adalah lisensi komersil. Banyak sekali perangkat lunak bajakan yang bisa kita temukan dan di-download bebas di internet. Contohnya adalah program Microsoft Office bajakan, game bajakan, dan aplikasi bajakan lainnya. Menggunakan produk informatika bajakan adalah tindakan tercela yang melanggar hukum. Selain itu, mendownload dan menggunakan produk bajakan beresiko tinggi terhadap serangan malware dan virus komputer yang bisa mengancam keamanan siber kita. Sebab, banyak produk informatika bajakan yang sengaja disertai program berbahaya yang tidak terdeteksi. Oleh sebab itu, gunakan produk informatika yang original, berlisensi, dan memiliki perlindungan hukum ya teman-teman. Produk informatika merupakan hasil buah pikir karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, produk informatika harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Satu contoh produk informatika adalah perangkat lunak. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau tidak benar secara hukum. Atau dengan istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Padahal pembajakan perangkat lunak itu adalah tindakan melawan hukum karena menyalahi aturan hak cipta loh. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.